Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan nama saya Kiraman SP SPD, Calo Guru Penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 2 Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah. Pendahuluan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa mendidik ibarat petani. Sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi, tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi bersemangat, bukan sebaliknya. Tujuan penerapan budaya positif di sekolah. 1. Menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. 2. Mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. 3. Melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Lini masa kegiatan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya ialah 1. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, profil pelajar Pancasila, dan praktek segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. 2. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. 3. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. 4. Sosialisasi kepada seluruh murid baru tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat. 5. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. 6. Mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur. Murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model, teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Konsep inti budaya positif. 1. Disiplin positif. 2. Nilai kebajikan. 3. Teori motivasi perilaku manusia. 4. 5. Posisi kontrol. 5. Hukuman dan penghargaan. 6. Keyakinan kelas. 7. Kebutuhan dasar manusia. 8. Segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi menjelang siang ini kita masih boleh diberi kesempatan kesehatan, sehingga kita masih boleh lagi melaksanakan aktivitas kita, di mana pada saat ini kita akan melakukan sosialisasi dari kami berdua sebagai calon guru penggerak. Ini tujuannya untuk membagikan apa yang kami dapatkan di pelatihan kami, agar kita semua guru yang memiliki kompetensi yang sama. Karena memang tujuannya kita adalah untuk
meningkatkan kualitas belajar anak yang akhirnya akan menunjang atau membentuk yang menghasilkan mutu pendidikan sekolah kita yang baik. Jadi itu tujuan utama dari yang program ini. Namun selanjutnya sebelum kita masuk untuk acara inti, yang saya berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan arahan-arahan waktu dan tempat. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillah hari ini sudah jam 10. Terlihat masih segar-segar semua. Insya Allah sampai selesai kegiatan kita masih berikan kesehatan untuk mengikutinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kegiatan tentang guru penggerak ini, di mana bahwa kita ya alhamdulillah ada 2 orang atau ada 2 guru yang mengikuti guru penggerak. Itu adalah merupakan hal yang sangat positif bagi kita di sekolah ini. Setidaknya banyak ilmu yang mereka terima yang setelah mengikuti lokakarya, kemudian mengikuti Zoom, mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya yang berkaitan dengan guru penggerak. Walaupun kita tidak terlibat di dalamnya, mudah-mudahan bisa menular ke kita materi-materi atau pengalaman-pengalaman pembelajaran mereka yang sudah mereka terima. Karena terus terang kalau kita melihat kegiatannya ini memang sangat luar biasa aktifnya, berkaitan dengan pelaksanaan atau menyelesaikan soal-soal yang harus mereka lakukan. Ya, setidaknya mereka juga tidak mengeluh, tapi setidaknya ada sedikit beban yang harus mereka selesaikan dibandingkan dengan kita yang bukan terlibat di dalam guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang sudah mereka dapatkan itu bisa mereka tularkan ke kita. Ya, seperti ini sudah mereka melaksanakan sosialisasi, mudah-mudahan ini bisa ada manfaatnya bagi kita semua. Karena terus terang memang kalau kita mengikuti lagi seperti dulu-dulu zamannya kami itu pada saat jadi guru, ada istilahnya penataran-penataran atau pelatihan-pelatihan yang pernah kita dapatkan ini. Nah, itu saja barangkali dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Sama-sama terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan-arahan, dorongan, bahkan motivasi yang sungguh sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu kita bisa yang terapkan, kita bisa ya, laksanakan ke depannya. Iya, Bapak Ibu guru hebat ya, yang saya bahagiakan. Sekarang kita mungkin ya langsung masuk saja untuk ke materi, untuk mengingat waktu kita ya. Jadi waktu ini saya berikan kepada Pak Pakiraman sebagai presenter ya, untuk memberikan atau untuk yang mensosialisasikan materi yang kami sudah siapkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Saya mohon izin berdiri. Ya, kalau saya pada duduk kayaknya otak saya sempit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang hebat semua, yang kami banggakan, teman saya Pak Justinus, calon guru penggerak, yang pada pagi hari ini selaku moderator saya muliakan dan saya banggakan. Teristimewa kepada kita semua, semoga pada hari ini kita diberikan kesehatan, kelimpahan nikmat rahmat, ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini nantinya. Insya Allah tidak lebih 1 jam kami di sini. Ya,
Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, hingga kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Insya Allah akan selalu mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hebat yang kami hormati, sebelum kita tentang sosialisasi tentang budaya positif untuk sekolah kita, terlebih dahulu izinkanlah kami dari calon guru penggerak memohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah menyita waktu Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya bahwa Bapak Ibu kepala sekolah dan seluruh rekan sejawat yang ada di SMP Negeri 2 Banawa Selaten itu sangat membantu bagi kami untuk memberikan respon yang positif luar biasa. Itu yang tidak bisa kami lupakan. Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita masuk ke budaya positif. Sebelum masuk ke budaya positif, karena ini tugas modul 1 yang terakhir 1.4, kita mulai dari perkenalan awal tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedikit saya singgung, apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara? Bahwa dalam mendidik dan menumbuhkan anak-anak itu, kita tidak punya kompetensi, kita tidak punya kemampuan untuk merubah itu anak, karena yang bisa merubah anak itu adalah dirinya sendiri. Sehingga di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu, seorang guru itu diandaikan sebagai seorang petani. Itu walaupun biji itu, biji jagung contohnya, kalau kita tanam, ditanamnya subur, kita rawat, kita pupuk, kita siram dengan baik, insya Allah walaupun bibit itu tidak berkualitas, dia akan tumbuh dengan bagus. Di dalam bibit itu sudah ada kodrat di dalam, kita tidak bisa rubah. Tetapi apabila bibit yang bagus sekalipun kodratnya bagus, kalau kita tanam, tidak kita rawat, tidak kita siram, biar bagaimanapun kodratnya itu tidak akan tumbuh, tidak akan nampak, bahkan tidak akan berhasil dan berbuah. Itulah filosofi yang kita akan tanamkan nantinya. Yang kedua, kita mungkin sama-sama Bapak Ibu, selama ini kita dalam hati kita berpikiran, di dalam kepala kita berpikir, saya bisa merubah anak saya bisa merubah siswa saya bisa merubah perwalian saya menjadi lebih baik. Sesungguhnya tidak Bapak Ibu, kita tidak akan bisa merubah. Saya kasih perumpamaan, ini telapak tangan saya. Silakan Bapak Ibu suruh saya membuka telapak tangan ini. Kalau saya tidak mau, telapak tangan ini tidak akan bisa terbuka. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa telapak tangan ini bisa terbuka karena kendali saya, bukan kendali Bapak Ibu. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak berubah bukan kendali kita, tapi kendali anak itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam budaya positif ini nanti, kita akan menumbuhkan nilai-nilai intriksi, nilai-nilai dalam, sehingga muncul nanti sebuah keyakinan. Yang kita inginkan adalah sebuah keyakinan. Oleh karena itu, saya berpindah kepada slide berikutnya tentang keyakinan kelas. Merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas yang mereka inginkan serta menuangkan ide, pendapat, gagasan secara terbuka dan serta demokratis. Oke. Yang pertama itu penerapannya mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak-anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas apa saja mereka inginkan serta menuangkan ide, pendapat juga gagasan mereka secara terbuka. Yang kedua, mewujudkan disiplin positif kepada anak-anak yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri tanpa ada tekanan dari siapapun. Yang ketiga, membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Selanjutnya, menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak-anak. Ini bedanya peraturan dengan keyakinan. Keyakinan itu secara tidak langsung nanti lambat laun itu akan menumbuhkan motivasi di anak-anak Bapak Ibu. Ya, karena keyakinan ini nanti kita buat bukan selamanya kayak peraturan. Umpamanya semester 1 ini, kita 3 bulan pertama kita buat keyakinan kelas, umpamanya bertanggung jawab, rajin belajar, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tidak boleh lebih dari 7.
maksimal 7 keyakinan itu supaya mudah diingat anak-anak. Setelah masuk ke 3 bulan berikutnya, keyakinan kelas itu kita evaluasi. Oh, umpamanya dia sudah tepat datang, rajin belajar, apalagi yang kita mau tambahkan. Jadi yang itu bukan dibuang, tetapi kita munculkan lagi yang baru, yang belum terbiasa itu. Begitu. Jadi dia tidak monoton di situ terus, sampai tamat yaitu terus keyakinan kelasnya, peraturan kelasnya. Jadi akan berubah-berubah nantinya. Mana kita dia, oh ini sudah kayaknya sudah 100% ini. Nah, saling menghargai dan menghormati, sudah 100%. Tidak usah kita tampilkan. Yang lain lagi kita tampilkan. Oke, selanjutnya kita masuk di slide berikutnya. Contoh keyakinan kelas. Ini tadi sudah sampaikan. Contohnya disiplin. Tidak terlambat untuk datang, disiplin dalam berseragam, serta disiplin dalam melaksanakan suatu tugas atau kegiatan kelas. Itu contoh-contohnya. Nah, yang kedua, saling menghormati dan menyayangi. Contohnya, menyayangi semua guru, bekerja sama terhadap teman, saling menghargai dan membiasakan untuk sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Yang mandiri, contohnya menerapkan merapikan meja belajar dan membersihkan papan tulis setelah selesai belajar. Contoh-contohnya. Yang selanjutnya tentang bertanggung jawab, meminta izin jika menggunakan barang orang lain atau menjaganya. Tergantung kita Bapak Ibu. Kita bisa bikin dalam bentuk kosakata yang indah kayak puisi. Yang penting nantinya menarik. Terus ini langkah-langkah yang kita yang kita lakukan nantinya Bapak Ibu. Yang pertama kita lakukan nanti siswa menulis keyakinannya mereka sendiri yang inginkan. Jadi nanti kalau pas hari kita bikin keyakinan, wali kelas harus ada Pak. Karena yang menerapkan itu wali kelas. Ya. Jadi kita tulis dulu di kertas keyakinan mereka sebanyak-banyaknya. Langkah kedua, guru siswa mengulas keyakinan tertulis diulas. Kita pahami sama-sama. Setelah kita pahami sama-sama, kita ambil minimal 7. Jangan lebih dari 7. Kenapa? Nanti terlalu banyak akan dilupa. Ya. Setelah kita pilih yang keyakinan kira-kira cocok buat kelas kita, umpamanya sering terjadi pelanggaran, pencurian, pembulian, mungkin itu yang pertama kita lakukan. Selanjutnya, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Setelah itu mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nanti ini dibantu oleh wali kelas. Kita rombak, mungkin teman-teman sejawat lainnya, kami juga boleh sama-sama semuanya. Kita rombak umpamanya sering terlambat. Bagaimana kata-katanya? Ya. Begitu ya. Jadi nanti seperti Bu Haji sarankan tadi, kami akan tetap berkorban nih Bu Haji, kami akan balehokan. Ya, kalau terpilih nanti perwakilannya Pak Sari, berarti Pak Sari sudah dapat keyakinan nanti. Kami akan bentuk dalam bentuk baleho. Insya Allah di situ nanti ada tanda tangan semua siswa. Bisa ya? Ya tinggal dilihat nanti Pak Sari atau Pak Ibu Mariana, saya belum tentukan. Yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Itu langkah-langkah dicek ulang, disepakati, setelah itu dievaluasi. Jadi nanti wali kelas ada buku catatan-catatan nanti. Ada buku catatan. Nah, nanti kami akan juga bimbing bagaimana menangani tentang keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu. Ya ini, untuk keyakinan kelas itu harus terukur keberhasilan kelas. Bukan sekadar ditampang Bapak Ibu. Yang pertama, tercipta merdeka belajar bagi anak dengan bebas dalam mengungkapkan berbagai pendapat demi keyakinan-keyakinan yang mereka sepakati bersama. Mereka tidak terkekang di dalam. Contoh, pada saat kita mengajar ada yang bermain, ada yang tidak memperhatikan. Nah, nanti kita akan ke situ. Kenapa mereka begitu? Karena nanti kita akan membahas 5 kebutuhan pokok manusia. 5 kebutuhan pokok manusia. Nanti akan kita. Selanjutnya yang kedua, anak didik dapat menjalankan kesempatan kelas tanpa adanya tekanan. Jadi cara tekanan. Kenapa kau tidak laksanakan ini? Kesepakatan kelas sudah. Ada cara-caranya nanti. Ada namanya segitiga restitusi. Untuk pemecahan masalah itu ada segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Contoh. Itu ada anak tadi berkelahi. Dilapor kepada guru piket. Guru piketnya bertanya. Bertanya begini. Bapak dengar kamu pagi ini ada masalah. Bukan langsung begini. Kau bakalah tadi, kenapa kau bakalah ya? Nah, bukan. Ada langkah-langkahnya. Distabilkan dulu itu anak, emosinya distabilkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Oh, itu biasa saja itu berkelahi itu wajar.
semua orang biasa berkelahi dan seterusnya terus kita di langkah kedua nanti kita validasi validasi identitasnya. Memvalidasi itu ada nanti langkah-langkah kata-katanya di situ. Setelah itu kita buat kita kembalikan ke keyakinan kelasnya. Apa kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat bersama? Diingatkan. Oh iya, masih saya ingat, Pak. Bagaimana konsekuensinya kalau berkelahi? Iya, saya kalau berkelahi tentu tidak naik kelas, contoh begitu ya, Bapak Ibu. Nanti ada namanya segitiga restitusi. Insya Allah kita kembangkan di pertemuan berikutnya, pertemuan mendidik. Yang kedua, anak didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa ada tekanan. Yang ketiga, terjalin komunikasi yang asli antara guru dan murid. Ya. Selanjutnya, anak didik dapat menjalankan keyakinan kelas dengan secara luas di sekolah juga dapat di rumah. Jadi kebiasaan ini akan berlanjut nanti ke rumah. Selanjutnya, dampak dari penerapan aksi nyata keyakinan kelas. Yang pertama, terciptanya sebuah komunikasi yang harmonis antara guru dan siswa. Kedua, terciptanya suasana belajar yang terasa menyenangkan, sebab senantiasa siswa memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar. Yang ketiga, pembelajaran berpihak langsung pada murid, tercipta dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan secara sadar serta terukur. Yang keempat, siswa dapat mengenal jika konsekuensi bukanlah sebagai hukuman. Ya, konsekuensi bukanlah sebuah hukuman, namun akibat dari adanya tindakan yang tidak tepat dan telah melanggar keyakinan kelas bersama. Dan guru mengajak para siswanya untuk mencari solusi secara bersama-sama, serta mengembalikan ke dalam nilai-nilai yang telah mereka yakini sebelumnya. Jadi inilah Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Beda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas nanti itu akan menimbulkan nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai akhlak yang lebih termotivasi dari dalam, karena ada 3 Bapak Ibu motivasi seseorang berbuat. Pertama, karena penghargaan. Kedua, karena tidak enak dilihat teman-teman. Ketiga, karena dari dalam. Apa itu karena penghargaan atau teguran? Contoh, kita datang ke sekolah itu cepat-cepat ke sekolah karena kenapa? Supaya saya dinilai ibu kepala sekolah rajin betul kekiraman, pagi-pagi sudah datang. Atau tidak, saya pagi-pagi datang karena takut nanti ditegur ibu, diberikan surat teguran. Kenapa perkiraan selalu lambat datang ke sekolah? Saya takut dengan itu. Makanya saya pagi-pagi datang ke sekolah. Ya, itu motivasi pertama dan kedua. Motivasi pertama kedua itu banyak terdapat dalam diri kita masing-masing. Tapi motivasi yang paling penting bagi diri kita, Bapak Ibu, adalah motivasi dari dalam. Tanpa penghargaan, tanpa takut hukuman, karena ada nilai-nilai positif di dalam diri kita, makanya kita melakukan itu. Ya, bukan karena disuruh-suruh. Ya, contoh, kami ditanyakan, kenapa Bapak Ibu masuk guru penggerak? Karena disuruh kepala dinas. Karena ada pernyataan-pernyataan. Setelah Bapak Ibu sudah menjalankan, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ternyata senang Bapak Ibu, ikut saya senang. Tidak ada dilupa itu pernyataan, saya siap ikut guru penggerak. Yang muncul di dalam diri kami siap menyelesaikan program guru penggerak dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang muncul motivasinya. Motivasi awal itu karena disuruh. Lama-lama muncul motivasi dari dalam, ternyata enak dari guru penggerak Bapak Ibu. Memang luar biasa Pak Sarif, tapi enak. Saya bukan membohongi Bapak Ibu. Ya, kalau saya katakan selalu memang orang bilang jadi dalam diri kita. Kenapa bukan dari dulu pendidikan ini ada? Kenapa baru sekarang setelah kita ini sudah tua? Jadi yang adik-adik saya ini, cewek-cewek yang masih muda-muda, silakan nanti ikut guru penggerak. Selanjutnya ini ada kegiatan. Itu tadi 5 posisi kontrol manusia. Ini tadi sudah ada filmnya. Saya lanjut saja Bapak Ibu, sebelum nanti ada pertanyaan-pertanyaan. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini nanti ada hubungannya dengan diri kita dan dengan diri siswa. Yang pertama itu adalah kebutuhan survival. Apa itu kebutuhan survival? Kebutuhan dasar manusia yang berinteraksi langsung dengan masalah psikologis. Apa itu? Makanan, rumah, minuman, pakaian, tentang hubungan pasangan suami istri. Itu adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Nah, yang kedua,
Kebutuhan kedua itu tentang kebutuhan kebebasan. Apa itu kebutuhan kebebasan? Contoh, ini anak-anak pada setiap kita mengajar, dia lain dia kerjakan. Pada saat kita mengajar di papan, yang dia bikin menggambar-menggambar. Bapak Ibu, kenapa dia menggambar-menggambar? Apa masalahnya? Kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Dia maunya bebas. Bagaimana caranya dia mau bebas? Bukan bebas belajar, Pak, jangan salah paham. Bukan bebas bermain. Ternyata materi yang kita berikan itu tidak menyenangkan buat dia. Sehingga dia mencari pekerjaan lain atau mengganggu temannya, colek-colek temannya. Nah, itu namanya kebutuhan kebebasan, dia belum penuhi. Makanya seorang guru harus mampu memenuhi kebutuhan itu. Bagaimana caranya? Kita akan membuat model pembelajaran yang menyenangkan, yang berinteraksi langsung dengan siswa, sehingga dia tidak bosan. Yang kedua, kebutuhan itu tadi, kebutuhan tentang makanan tadi itu. Biasa anak-anak mau pajak-pajak temannya, berpajak-pajak temannya. Kenapa ini sering berpajak? Ternyata kebutuhannya itu, Bapak Ibu, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Mungkin di rumah tidak dikasih makan yang bagus, atau tidak diberikan uang jajan. Nah, tugas kita lah yang memfasilitasinya itu. Kebutuhan-kebutuhan anak. Ada tadi, baru saya ingat tadi, luar biasa. Siapa tadi itu? Sementara mau belajar, di mana siapa sih deh? Pergi makan di kantin. Pulang ke rumahnya makan, Bu. Mau ujian, dia pulang ke rumahnya makan. Kenapa, Bapak Ibu? Itu anak tidak salah, Bapak Ibu. Itu anak tidak salah. Kenapa? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Akhirnya dia lebih memilih membangkang daripada mengikuti pelajaran. Iya, itu tadi ada saya sampaikan. Yang kedua, kebutuhan tentang kasih sayang. Kebutuhan tentang kasih sayang. Ada satu peristiwa, ada seorang anak di kelas diam terus, dia rajin mengerjakan. Kenapa dia tidak muncul? Hilang rasa percaya dirinya. Dia pesimis, dia tidak mau berbuat. Kenapa? Ternyata anak ini setelah ada satu kejadian, setelah ada kegiatan olimpiade, yang ditugaskan ini sakit, tidak jadi ikut. Terpaksa karena guru-guru tahu ini bagus ini anak-anak ini, pintar dia. Akhirnya anak itu dijadikan pengganti tadi. Akhirnya dia datang menjadi juara. Setelah dia pulang dari situ, rasa murungnya hilang. Dia selalu melaksanakan kegiatan buat teman-temannya. Dia riang. Kenapa? Karena satu kebutuhannya tidak terpenuhi, dari kebutuhan tentang kasih sayang. Dia kurang perhatian dari Bapak Ibu. Sehingga dia murung, tidak percaya diri, tidak mau tampil, selalu merasa bersalah, takut, dan seterusnya. Itu tadi sudah ada 3. Yang kedua, kebutuhan tentang kekuasaan. Semua kita ini perlu namanya kebutuhan kekuasaan. Kita kita lebih bagus lagi nanti hanya pengantar. Nah, anak itu juga dia harus dihargai. Kebutuhan penghargaan itu di dalam diri kita pasti semuanya ada, perlu dihargai. Saya berbuat begini karena saya mau dihargai. Pada saat kita tidak dihargai, semangat kita, motivasi kita menurun. Bahkan di dalam diri saya, Bapak Ibu, begitu juga kalian. Walaupun memang awal-awal kita tidak mau dihargai, karena sudah dikecewakan, muncul itu. Perasaan suka begitu, Bapak Ibu, ya? Muncul. Nah, itu kebutuhan tentang penghargaan. Yang terakhir, yang kelima, kesenangannya, itu tadi, kesenangan. Ada namanya kebutuhan tentang kesenangan. Kita kadang senang jalan-jalan, senang dengar musik, dan seterusnya. Jadi ada 5 kebutuhan itulah nanti yang kita eksplorasi di dalam kelas, Bapak Ibu. Mudah-mudahan siswa kita menjadi lebih baik. Itu. Selanjutnya 5 posisi kontrol tadi itu kebutuhannya. Itu saja barangkali bisa saya sampaikan, Pak Yus. Nanti kalau kurang kita nanti perdalam di komunitas belajar. Kita akan duduk bersama. Insya Allah nanti saya juga nanti meminta nomornya Bapak Ibu, kita buat grup bersama. Bukan berarti saya tidak menghargai grup yang sudah ada, karena nanti kita situ banyak berkolaborasi, banyak membagikan hal-hal positif kepada Bapak Ibu. Ya, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama-sama kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Siraman yang telah memperhatikan materi atau telah mensosialisasikan apa yang kami dapatkan
di program pendidikan guru penggerak selama ini. Jadi sesungguhnya ya, materi yang sudah kami dapat itulah yang di awal pertemuan kita lalu saya sampaikan bahwa kami akan sharing, kami akan membagikan kepada Bapak Ibu supaya kita sama-sama ya, karena sebenarnya ini program pelatihan ini ya, ini disebut on the job learning ya. On the job learning maksudnya sambil kita belajar kita juga dipekerjakan ya. Jadi olehnya kami tidak akan ya bahagia ibu dan bapak guru hebat. Kami tidak akan menyimpan ya apa yang kami dapat, karena memang ini harus ya, walaupun bapak ibu belum ikut, itu kami sudah harus ya sampaikan, karena kita sama-sama bertugas berperan sebagai guru untuk yang menyampaikan kepada anak kita untuk mempraktikkan apa yang kami dapatkan, supaya apa yang kami dapatkan ya kita bisa langsung mewujudkan kepada anak-anak didik kita. Jadi itulah ya tujuan kami sebenarnya ya. Jadi saya juga dengan ya harapannya bahwa pertemuan ini mungkin ini baru yang kedua kali ya. Saya mohon ya Bapak Ibu yang akan sabar ya, akan setia dalam event-event atau dalam kegiatan-kegiatan kami ke depannya. Dan ini juga ya tujuannya ya untuk kita semua ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan ya, tujuan kita sebenarnya ya untuk pendidikan kita ya, untuk meningkatkan kompetensi kita itu adalah untuk peningkatan kualitas belajar anak kita. Apa maksudnya ya? Jadi apakah kita sekarang ini ya dengan perolehan nilai-nilai anak kita ya, mulai dari nilai sikap, spiritual, sosialnya, pengetahuannya, keterampilannya meningkat atau bagaimana? Jadi sebenarnya tujuan utamanya itu ya, dan yang terakhirnya tadi yang saya sampaikan bahwa mutu sekolah kita ya, karena itu yang terlihat. Jadi olehnya tujuan dari kegiatan ini sebenarnya ya, untuk bagaimana kita bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita ya. Yang jelas yang ditekankan dulu adalah kita guru-guru ya, karena kita lah sebagai pelakunya ya, kita lah yang akan membentuk, kita lah yang akan mewujudkan ya apa impian anak-anak kita. Seperti yang sudah dijelaskan dari ya materi-materi tadi itu sama ya. Jadi makanya saya berterima kasih ya kepada Bapak Kiramannya setelah ya memaparkan materi-materi ya, walaupun tapi justru bagaimana kita membimbing anak-anak itu dengan penuh kasih sayang, dengan tidak menghukum ya, agar anak-anak itu bisa menurut ya. Dan memang kita butuh waktu, tidak hanya seminggu, sebulan anak-anak itu langsung bisa berubah. Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa orang itu berperilaku ada tujuannya. Kalau tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya, dia akan ya lakukan apapun. Tapi yang kita harapkan di dalam pencapaian atau pemenuhan dari 5 kebutuhan dasar kita, kita sebaiknya melakukan hal-hal yang positif, jangan dengan cara-cara yang negatif. Makanya dalam yang materi tadi sudah disampaikan ya, ini sebenarnya panjang sekali ya kalau mau dipaparkan semua tentang apa itu ya perilaku kebajikan atau nilai kebajikan universal ya. Kita sudah miliki ya semuanya sebenarnya ya. Jadi inilah yang harus kita lebih dalami lagi ya. Kita harus lebih terapkan ya. Kita harus lebih wujudkan. Artinya mana yang memang kita rasa negatif, janganlah kita lakukan ya. Memang materi ini ya kita sebenarnya semua sudah jalankan ya. Tapi banyak yang materi-materi yang ditambahkan. Artinya ini jadi teguran bagi kita ya. Apa yang tidak sesuai dengan yang kita sudah lakukan sebelumnya, marilah kita rubah ya. Jadi kita harus tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi sama-sama kita harus bergerak ini. Iya, karena itulah mutunya ya. Kita harus tergerak dulu dari dalam hati kita, seperti disampaikan Pak Kiraman tadi ya. Itu motivasi yang paling utama adalah motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita. Bukan orang lain. Sama saya ingat dulu biasa bahasa saya ibu, waktu ibu naik haji, saya kasih tahu anak-anak ya, bapak ini nah, biar ibu itu mau 1 tahun di mana, biar tidak ada kepala sekolah, saya tidak akan pernah, saya tidak ajak kamu. Saya akan tetap datang ya, saat akan masuk di kelas. Karena tujuan saya memang ya, saya ingin ya mengabdi buat ya
buat anak-anak ya. Jadi bukan karena mau dilihat kepala sekolah. Ya, jadi ini artinya motivasi itu sudah tertanam ya dari sejak kecil ya. Ini juga yang mungkin beda Pak ya, latar belakang kita ya. Memang yang utama itu adalah lahir dari keluarga ya. Saya ya melihat anak-anak kita ya, banyak memang yang anak-anak itu perilakunya tidak sesuai ya dengan budaya-budaya positif kita. Dia selalu melanggar aturan kita, terutama itu karena memang ya basicnya atau latar belakang dari keluarga ya. Jadi karena memang anak-anak itu dengar-dengaran taat dengan orang tuanya, pasti di sekolah akan seperti itu ya. Jadi inilah kemarin yang saya inginkan juga ya kepada orang-orang tua, supaya kita sebenarnya ya bukan cuma sebagian orang tua yang sebaiknya nanti kalau ya bisa kita mengundang semua ya orang tua itu supaya kita ajak bersama ya, kita bisa memaparkan juga materi-materi yang kami dapatkan ya, karena memang itu yang diharuskan yang diutamakan. Seperti ada saya dapat Pak Bu Guru ya, ini luar biasa ya, saya dapat membaca dalam bahasa Inggris jatuh begini, to raise ya a child need a village, atau we take a village ya to raise a child. Ini makna sangat luar biasa ya. Untuk membangun seorang anak itu butuh semua orang yang ada di kampung tersebut. Jadi kalau sejujurnya ya, kalau hanya kita memang dengan orang tua sebenarnya tidak cukup. Di mana lingkungan dia berada, lingkungan itu juga harus membentuk dia ya. Contoh kasus ya, misalnya kalau yang di warung, mereka itu tahu ya, misalnya dia ingin juga untuk ya dia paham tentang pendidikan ya, dia punya nilai kebaikan. Ketika anak mau beli rokok, ya harus ditanya ya, jangan nak ya, kamu masih ya anak-anak, tidak boleh. Harusnya seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan membangun atau ya seorang anak itu butuh semua orang yang ada di sebuah kampung itu ya. Itu ya dalam pengertiannya. Kalau dalam bahasa Inggris singkat ya, it takes a village to raise a child. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggris. Jadi pemahaman ini sungguh sangat luar biasa. Ini juga saya dapatkan ketika saya masuk di dalam TGP ini ya. Materinya saya dapatkan di situ ya. Jadi inilah tugas kita ya, kita sebagai Bapak Ibu Guru, bagaimana kita membimbing anak-anak kita ya. Yang intinya bagaimana kita mengajarkan anak kita dengan suasana yang menyenangkan, karena kita harus ya memberikan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Ya. Sekali lagi juga saya mengucapkan ya, mungkin sebelum saya tutup barangkali ada yang mau bertanya, kami buka sesi untuk diskusi ya, kita sharing. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanya ya, atau memberikan masukan, kita kolaborasi ya. Siapa tahu ya ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin disarankan kepada kami ya, persilakan kami berikan waktu. Ada Bapak Ibu ya? Melakukan satu kesalahan dan kita tidak bisa menghukum secara fisik, dan kalau kita tidak memberikan hukuman secara fisik, mungkin kita pukul pahanya, betisnya, kita cubit. Justru saya perhatikan anak-anak justru semakin hari mereka ini semakin menganggap kita sebagai guru ini mereka main-mainkan. Saya terus terang banyak saya lihat anak-anak itu kalau kita tidak hukum mereka ini menganggap sepele. Jadi saya mempertanyakan apa yang harus kita lakukan. Kita juga menjaga profesi kita sebagai guru, memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Apa solusinya supaya kita itu tidak melakukan hukuman dan kita tidak dianggap sepele oleh anak-anak kita. Terima kasih, Pak. Iya, bagus sekali. Iya, terima kasih buat Pak Victor. Dapat ada yang bertanya? Luar biasa pertanyaan dari teman kita satu ini. Itulah yang nanti insya Allah kita akan buat, Pak. Saya ulangi kembali bahwa ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. 3, posisi kontrol sebagai teman.
4 posisi kontrol sebagai pemantau, 5 posisi kontrol sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, kita nanti akan menempatkan diri pada posisi kontrol ketiga, 4, dan 5. Di mana pada saat kita menjadi manajer, pada saat anak-anak itu tidak bisa diselesaikan secara manajer, kita akan turun menjadi sebagai teman atau pemantau. Bila mana anaknya itu selalu melanggar keyakinan kelas, maka kita posisikan diri sebagai pemantau sehingga nantinya anak-anak ini kita bisa pantau sehingga bisa kita bimbing menjadi seorang anak yang sukses. Ya. Ini nanti akan kita terapkan ke materi-materi berikutnya tentang segitiga restitusi. Kenapa Bapak Ibu? Kita bukan langsung membalikan tangan ini persoalan. Kita mulai dari pembiasaan anak-anak kita. Yang pertama kita sudah miliki semua. Posisi kontrol sebagai penghukum. Semua saya yakin, semua memiliki ini. Yang kedua mungkin sudah ada juga yang memiliki posisi kontrol sebagai teman. Bagaimana itu sebagai teman? Ya? Iya, membuat rasa bersalah. Posisi kontrol penghukum itu ada yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah. Kau ini sudah sering disampaikan tidak ada berubah-berubah. Tolong berubah jangan kau begitu lagi. Kau tidak kasihan sama bapak ini, nanti dimarah kepala sekolah bapak ini kalau kau begitu terus. Anak-anak merasa bersalah. Jadi kedua posisi kontrol ini Bapak Ibu, yang pertama memberi penghargaan, contoh beri gula-gula dan seterusnya. Kedua posisi kontrol penghukum dan memberi perasaan bersalah ini dalam waktu singkat itu tak bisa memberikan nilai-nilai positif Bapak Ibu. Itu dalam waktu singkat. Tapi pada akhirnya dalam jangka panjang itu akan membuat anak itu akan menjadi tertekan, menjadi trauma, tidak punya motivasi, tidak punya kreativitas dan seterusnya dalam bentuk jangka panjang. Ya, satu contoh saya berikan. Ada satu penelitian untuk anak-anak di sekolah. Yang pertama, penelitian pertamanya adalah apabila menjawab benar, dia diberikan hadiah. Nah, yang penelitian kedua, apabila menjawab tidak diberikan hadiah yang disampaikan. Tepuk tangan, benar jawabanmu. Nah, ini dua penelitian. Yang pertama yang memberikan hadiah ini, semakin diberikan hadiah, semakin giat ini anak-anak belajar dan semakin dia mencari harapan. Setelah di berapa kali percobaan itu dilakukan, dibandingkan yang tidak diberikan hadiah ini, setelah dirata-ratakan dan dilihat hasilnya, ternyata yang hasilnya lebih bagus yang tidak diberikan hadiah. Yang diberikan hadiah ini banyak pertanyaan yang salah dia jawab. Kenapa begitu? Karena motivasinya hanya hadiah. Pada saat motivasinya sudah tidak ada, sembarang saya jawab. Dia kan tidak mampu, dikasih hadiah di sana, mungkin spidol. Tidak berminat hadiah itu. Jawab saja. Pada saat hadiahnya menarik, dia betul-betul dia pikirkan, bagaimana jawabannya ini? Apalagi kalau lomba-lomba itu ada sepeda di atas, tahuan 200.000, seperti Pak Ustadz bilang. Ya, nah, itu dalam jangka pendek memang luar biasa Pak. Jadi 5 posisi kita nanti, penghukum, pemberi rasa bersalah. Nah, yang ketiga posisi sebagai teman curhat bagi anak-anak. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti ke depannya pertemuan-pertemuan berikutnya makanya kita bikin grup. Insya Allah nanti akan kami bagikan materi-materi itu. Mungkin kita juga ada pertemuan sekali sebulan. Ya. Sebelum saya lanjut ini Pak Victor, saya minta kesepakatan dulu. Ke depan kita bisa pertemuan sekali sebulan. Boleh ya? Sekali sebulan. Oke, saya lanjut Pak. Itu tadi. Sebagai teman. Selanjutnya ada pemantau. Apa itu pemantau Bapak Ibu? Itu ya kita buat peraturan sekolah atau tertib. Itu namanya pemantau. Setiap gara-gari anak kita pantau sesuai dengan tata tertib. Kita punya catatan, kau ini sekian melanggar, itu namanya posisi pemantau. Itu juga bagus. Peminta sebagai teman, sebagai pemantau, seperti Pak Victor bilang, nanti dia dihargai. Ada posisi sebagai pemantau. Apa itu pemantau? Kita menerapkan aturan-aturan kita terapkan itu bukan menghukum. Nanti konsekuensi dari pelanggaran aturan yang dia lakukan itu, karena dia tidak melakukan itu, ada namanya konsekuensi, bukan hukuman. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti kita akan sosialisasikan pelan-pelan. Anak-anak harus paham dulu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Jadi kalau sudah tertanam keyakinan dalam dirinya nanti itu akan mudah itu Pak Victor, akan mudah nanti. Tapi ini berat memang Pak, mungkin 1-2 tahun nih, bukan hanya 1-2 bulan. 1-2 tahun kita akan mulai itu perubahan itu, prakarsa perubahan.
insya Allah mudah-mudahan bisa nanti, karena kita juga dituntut ini menyampaikan pada Bapak Ibu tentang prakarsa perubahan, tentang inquiry apresiatif, yaitu tentang visi sekolah kita ke depan nanti. Saya sudah janji dulu dengan Ibu Kepala Sekolah, Pak, mungkin kalian terlalu padat, mungkin di akhir-akhir, mungkin bulan Desember atau bulan-bulan November nanti, kita akan mengajak teman-teman mengkaji kembali visi sekolah kita, dari diri teman-teman dulu, baru diri anak-anak. Mungkin jalannya itu mungkin hanya memakan waktu sekitar 3 bulan. Setelah itu visi dari teman-teman itu kita akan kumpulkan, kita akan satukan menjadi visi kita bersama. Ya, bukan hanya kita satu hari bikin visi selesai, sore, copy paste. Betul-betul nanti kita gali dari Bapak Ibu, kebutuhannya Bapak Ibu. Ya, bukan kayak minta maaf ini Bapak Ibu ya. Selama ini, terutama kepala sekolah saya minta maaf. Selama ini kurikulum kita copy paste. Pada saat ada perintah dari ini kita bikin visi, kita bikin program, tapi program itu kita tidak lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu tidak lakukan program itu? Bapak Ibu kan tidak merasa tidak bertanggung jawab. Bukan saya yang bikin, bukan mau saya. Wajah pasarnya. Tapi nanti kalian maunya Pak Sari bagaimana? Jadi tentu Pak saya akan kerja karena maunya dia sendiri. Terakhir, posisi pemantai teraya dengan manajer. Apa itu posisi manajer Bapak Ibu? Posisi manajer itu tadi saya katakan segitiga restitusi untuk mengenali kasus anak-anak. Pertama, kita stabilkan emosinya, menstabilkan identitas. Kedua, kita validasi tindakannya, apa tindakan yang kita validasi. Yang ketiga, kita menanyakan tentang keyakinan-keyakinan itu. Jadi hal ini tidak mudah dilaksanakan Ibu Kepala Sekolah, karena harus semua kelas sudah punya keyakinan kelas yang pertama, sudah memiliki semua keyakinan kelas di kelasnya. Jadi itu nanti yang diterapkan. Jadi tugasnya para wali kelas sebelum masuk di guru, BP, dan seterusnya. Nah, memang selalu kembali ke wali kelas. Pemain saya bermasalah di kelas 7A. Bukan saya yang proses masalah itu, saya laporkan dengan wali kelasnya. Dengan keyakinan kelas itu wali kelas mengeksplorasi anak itu apa maunya, apa kebutuhannya, dan seterusnya. Begitu barangkali Pak, bukan berarti insya Allah nanti akan tumbuh kasih sayang anak kepada kita. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini dari pemaparan kedua teman atau rekan guru, sedikit saya dapatkan hasil keyakinan kelas. Saya sudah hitung-hitung di sini coret-coret hasil keyakinan kelas itu sama dengan curah pendapat siswa. Misalnya saya dapatkan di sini bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Tapi satu posisi tadi saya kaitkan dengan kebutuhan dasar. Jika lapar tadi itu kan? Jadi ya, pas ada kasus yang baru-baru ini pas ujian. Jika lapar kebutuhan dasar, biar bagaimana Pak, kalau kita lapar tetap terpengaruh, paling setidaknya kita tidak tenang. Jadi dan posisi yang tidak kenyang ini atau posisi lapar tadi ini bagaimana ya? Bagaimana kita mengantisipasinya? Apakah kita kasih keluar pergi makan dulu? Kalau kasusnya ada ikan tanpa pamit dia sudah keluar. Kan kita tidak tahu, biasa kalau ujian anak-anak pamit sebentar pergi WC. Tapi ini kan tidak pamit. Entah mungkin pengawasnya anggap dia cuma pergi WC atau pergi buang ludah lah di luar, tapi ternyata pergi makan. Nah itu yang saya minta di sini day yang lainnya, karena karena itu kasus saya pernah dapat juga anak-anak bolos karena lapar. Supaya mereka itu tidak bolos atau tidak keluar, bagaimana kita menanganinya? Apakah kita belikan dia atau bagaimana? Ya, solusinya untuk Pak Kiraman. Yang kedua, Pak Ayus, mohon maaf sebelumnya, bagaimana dengan pemahaman yang Bapak sampaikan tadi, anak-anak yang merokok? Di sekolah kita jaga, jangan merokok. Bukan ada kata-kata jangan, ya? Ya, bukan kata-kata jangan. Hindari rokok lebih baik tak? Nah, jangan pakai kata-kata jangan. Tapi di satu sisi Pak, di rumah tidak apa-apa mereka merokok.
kan orang tua tidak apa-apa kasih. Bahkan kita pernah dapat anak-anak tanya, kalau di rumah tidak dikasih saya. Jadi setahu saya rokok itu ada candunya. Kita kan sudah coba 1 kali, mau 2 kali. Sama juga kalau perempuan lipstik, 1 kali pakai, mau 2 kali. Begitu juga rokok. Toh, jadi bagaimana cara kita dari pihak sekolah mengantisipasi seperti itu? Kita larang jam sekolah, tapi di kantin kita larang, tapi di luar ya, yang mungkin di sini ada kerjasama tadi Bapak bilang lingkungan, ada di kios, betul. Orang tuanya lagi tidak kasih merokok, tapi di kios kasih dia. Bagaimana itu? Bagaimana cara mengantisipasi itu semua? Terima kasih Pak Yus. Iya, terima kasih. Silakan Bu Edi, nanti dirangkum jawabannya, silakan. Mengantisipasi masalah, terima kasih. Saya hanya sebagai saran saja ini dari saya sebagai kepala sekolah, karena mengingat ini pasti semua wali-wali kelas akan menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Haji Bulkis. Nah, itu sangat penting memang. Jadi kalau kita hanya memberikan mereka pergi makan ibu utama seperti ini ya, masalah makan itu kebutuhan dasarnya. Maksudnya pada kalau hal itu yang selalu terjadi otomatis akan mengganggu proses pembelajaran. Bagaimana setidaknya kita sepakat di sini untuk Bapak Ibu guru yang selalu memberi apel, karena memang saya kadang tidak sempat saya ikut apel, diarahkan anak-anak itu untuk menyampaikan bahwa setidaknya mereka sebelum ke sekolah harus makan. Nah, itu yang paling utama supaya menjaga jangan sampai akan terjadi seperti hal yang sudah terjadi itu. Itu menghindari supaya jangan terjadi seperti itu. Nah, untuk rokok, ya itu memang kita tidak bisa pungkiri lagi sekarang ini anak-anak, karena di rumahnya memang orang tua memberikan mereka, malah berhadapan orang tua dengan anaknya untuk merokok. Anak-anak yang sudah bekerja itu seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa melarang, tapi kalau di sekolah memang harus kita larang. Kalau di rumah orang tuanya saja tidak mau larang, bagaimana? Otomatis mereka tertekan, mungkin karena dia di rumahnya dia mencari untuk mencari kesenangannya, dia harus merokok dan sebagainya. Itu memang kita sudah tidak bisa ini. Cuma masalah makan itu yang saya garis bawahi, setidaknya pada saat apa itu kita selalu mengarahkan anak-anak sebelum ke sekolah setidaknya makan seperti itu. Dan juga kan kemarin pada saat rapat-rapat biasa dengan orang tua, kita juga sudah pernah sampaikan setidaknya orang tua itu memperhatikan apa kebutuhan anaknya. Masakan anak-anak sebelum mereka pergi sekolah, setidaknya berikan makan anakmu sebelum mereka ke sekolah. Nah, itu yang sudah kita berikan kepada orang tua. Nah, yang ini yang saya sampaikan tadi ya, walaupun bagaimana tetap itu tidak artinya tidak akan efisien, maksudnya tidak akan bagus proses pembelajaran pada saat mereka sudah belajar karena lapar, karena kebutuhan dasar mereka pergi makan, pergi ke kantin, itu kan mengganggu sebenarnya ya. Tapi karena ada ini masalah kebebasan anak, harus kita biarkan, harus kita bebaskan mereka, itu juga persoalan. Nah, jadi bagaimana untuk mengantisipasi ini? Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Pak, masih ada? Saya dulu Pak, baru Bapak ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah antusias bertanya. Yang pertama untuk Ibu Isma, Adel, memang ini sangat berat memang. Ada 5 posisi kontrol tadi Ibu Isma, penghukum. Kalau itu mungkin pelan-pelan bisa kita hilangkan. Pembuat rasa bersalah masih bagus, bisa kita teruskan sedikit-sedikit. Insya Allah hilang. Yang ada ini posisinya pemantau. Apa itu pemantau? Betul-betul wali kelas itu membuat catatan-catatan, buku khusus catatan itu. Terekam itu jejaknya dari datang ke sekolah, pulang ke sekolah, dari awal bulan sampai akhir bulan. Yang berat Bapak Ibu, terekam jejaknya, karena kita ini bukan sekedar wali kelas, saya tahu kita ini mengajar di kelas lain, beda dengan guru SD. Dia dari pagi sampai pulang di dalam kelas itu, tapi minimal Bapak Ibu rekam jejaknya anak itu nanti terdokumentasi dengan bagus di dalam sebuah agendanya Bapak Ibu, baik guru mata pelajaran maupun wali kelas. Insya Allah dengan keinginan kita yang bekerja dengan tulus, insya Allah akan membuahkan hasil. Yang pertama tadi. Yang kedua, solusinya dari Bu Haji Bungis tentang makan tadi itu memang luar biasa. Tapi
yang solusi pertama itu yang boleh ditawarkan kepada anak, yang pertama untuk wali kelas saya tawarkan ini. Untuk wali kelas yang pertama, gali karakteristik siswa yang ada dalam kelas itu. Bapak Ibu harus tahu karakteristik siswanya si A, si B, si C itu harus Bapak tahu. Bapak dokumentasikan, nanti juga akan bagikan itu lembaran-lembaran diisi anak-anak itu. Karena kami sudah ditugaskan itu, kita tahu persis apa kebebasannya, apa kemauannya, apa bakatnya. Nah, setelah kita gali Bapak Ibu, kalau kayak ini tadi, langkah pertama dilakukan wali kelas bukan memberi izin dia makan atau memberikan dia makanan, tetapi dia koordinasi dulu dengan orang tua, bagaimana keadaannya di rumah, bagaimana dia pagi-pagi. Artinya nanti akan insya Allah pelan-pelan kita sama-sama dengan kalimat-kalimat positif kita bawa ke rumahnya. Begitu juga si anak ini dengan dorongan-dorongan positif kita tanya, kenapa kau setiap mau belajar pulang makan? Bu, saya tidak makan pagi, Bu. Ya. Jadi nanti kita akan gali dengan pertanyaan-pertanyaan. Layaknya kita seorang penyidik, tapi penyidiknya bukan bentak-bentak. Penyidiknya dengan kata-kata halus, kesan-kesan indah pada anak itu. Itu kita akan gali nantinya. Itu nanti kami akan bagikan kepada Bapak Ibu bagaimana tekniknya segitiga restitusi. Itu barangkali dari saya, Bu Haji. Selanjutnya saya silakan Pak Yus untuk memberikan tambahan atau jawaban yang lain. Ya, terima kasih. Ya. Kalau kesepakatan kelas, artinya kita buat sama-sama. Kalau peraturan kelas dibuat oleh gurunya, siswanya hanya melaksanakan. Kalau dari kita sendiri, ya supaya nanti akan muncul dari dalam diri kita bahwa saya tidak boleh begini, ya. Saya tidak boleh begini. Kenapa? Saya dan Ibu Mari tidak bisa merubah kalian menjadi rajin, tidak bisa merubah kalian menjadi pintar, ya. Tidak bisa merubah kalian supaya baginya selalu di dalam. Tetapi kalau kalian bisa merubah diri kalian sendiri, saya mau selalu rapi. Kira-kira bisa tidak? Bisa. Tapi kalau Bapak suruh pasti ada Bapak, dibuka lagi. Betul tidak? Betul. Kalau kalian mau kelasnya bersih, kalian sendiri yang mau kelasnya bersih, bisa bersih tidak? Bisa. Kalau Bapak bersih, belum tentu bisa bersih. Kalau Bapak tidak sekolah yang di satu lalu tugas di luar, berarti akan baik kelas. Oke, ada Bapak yang tanya, kita bagaimana cara untuk kita pilih. Begitu kan? Oke, sekarang kita tahap pertama rumah ini. Silakan. Ibu Mari pimpin. Dibaca, Pak? Ya, dibaca satu kali. Yang terpilih kita tinggal di sini. Iya, Pak. Jadi baca dulu. Ayo, saya baca nama. Saya mulai dari sini ya. Saya tidak mau dimarah guru. Kalau tidak mau dimarah guru, apa kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Oke. Kita cari kalimat yang
bisa dipatuhi sini, kita cari lagi. Coba, yang mana lagi? Dan berikutnya, ya, saya ingin sekolah ini tidak ada membuli teman. Berarti saling menghormati. Ya, Boleh bisa sepakati? Dia rambutnya ini kita tidak mau berteman dengan dia. Ingat itu sudah pernah wajarkan kan? Tidak boleh memiliki teman. Jadi kalian yang mau juga kan? Kalian sendiri yang mau tidak bisa memiliki teman. Tidak boleh gara-gara teman. Nanti kalau dia duluan dilakukan oleh kelas dengan proses. Kan kita bikin konten begitu cara proses. Sama cara. Karena kalian yang tahu, jadi kalian tidak boleh melanggar itu, tidak boleh gitu ya. Karena kalian pilih-pilih teman. Kalau dilanggar, ada konsekuensinya bukan hukumannya. Ya, ada konsekuensi. Oke, kita lanjut. Saya ingin kelas 2A tidak menyebut nama orang tua. Kita satukan ini. Ya, sama. Sama. Berarti tidak boleh, jadi salah satunya tidak boleh disebut nama orang tua ya, jangan ya. Jadi kalian sendiri yang mau, kalau kalian berdua tidak boleh saling menyebut nama orang tua. Ya, tinggal satunya masuk satu sampai lima. Itu bagus ya. Tidak boleh disebut nama orang tua, itu bagus. Yang berikutnya, saling menghormati. Kita harus saling menghormati antar sesama teman, guru maupun orang tua. Ya, Bang. Boleh. Banyak ya kita? Ya, di sini. Kita harus saling menghormati antara Sepakat? teman. Ya, sepakat Pak, jangan begini. Sepakat kan? Sepakat. Ya, jadi satu sama harus saling menghormati ya. Berikutnya, saya ingin kelas 7A tidak membuli teman dan juga tidak menyebut nama orang tua sama dalam bagus ya. Ya, kalian berbagi dengan keinginannya, jangan berarti keinginan kalian berdua tidak boleh membuli ya. Tidak boleh satu menghormati. Sama-sama ya. Maka sudah ya, bagus terbagi bagus semua. Berarti keinginan kalian semua seperti itu. Ya, itu lanjut. Aku ingin kelas 7 ini bersih. Sepakat. Sepakat. Kalau bersih berarti tidak buang sampah sembarangan kan? Ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi harus ada tanggung jawab, apalagi ada jawab ini kan? Iya, harus sadar tanggung jawabnya. Oh, kelas hari ini kelas apa anaknya? Tanggung jawabnya kelas saya ini harus bersihkan kelas. Oke, boleh diambil. Boleh. Kalau yang berpikir juga, saya berpikir, tapi setelah berpikir tidak boleh lagi buang sampah sembarang. Iya. Kalau ada dia diambil. Paham? Kalau berpikir pagi-pagi sudah berpikir. Kalau terus kalau beristirahat, kalau ini tiba-tiba ada sampah kayak begini dia, saya langsung keluar langsung diambil. Campur kan? Pakai sudah itu bentuk polpen. Nanti ada tong sampah di sini ya. Di luar. Kali. Berapa? Ya, berikutnya
mengganggu teman sementara belajar. Mana? Berarti disiplin dalam belajar, tidak mengganggu teman sementara belajar, tidak korek-korek teman kalau belajar. Tidak boleh korek-korek teman kalau belajar, tidak boleh ngajak apa-apa. Ada berapa poin ini ya? Saya mau meminjam Andre, saya meminjam dengan sopan. Iya, berarti yang menulis ini dia meminjam, kalau meminjam sopan ya. Dia berarti bagus meminjam. Tidak sembarangan seperti yang ini. Kalau belajar jangan berikut, enggak keluar dari situ. Kalau belajar jangan saya mau pelaku bersih sekalian. Tak pernah kotor ya. Sudah bilang itu kan ya. Berarti semua mau memang kelasnya bersih. Oke, ada satu, tunggu dulu, belum ada satu. Saya mau meminjam penggaris teman dengan itu maksudnya kalau kita masih lihat ambil teman punya harusnya ini dulu sebatas sertifikat pakai terima kasih. Begitu maksudnya itu ya. Oke, diambil. Kalau yang lain apa kasih? Bisa pakai. Apa kasih? Kalau saya masih ya. Nanti Pak boleh dikasih. Boleh dikasih. Nanti kalau nggak kalau cari membahas, sebentar setelah bisa kasih saya kembalikannya. Terima kasih. Boleh begitu? Ya sini yang tadi boleh dicabut. Ya, kita berarti ambil ada beberapa poin yang Ya kita cari juga nanti di situ. Saling membahas, saling membantu, berbagi kecuali ujian tidak boleh. Ya berikutnya, saya mau kelas saya bersih. Ya sudah ada kelasitan ya. Berarti memang kalian semua mau kelasnya bersih. Ada lagi semua ya. Saya mau datang terlambat. Kalian yang mau sudah kakinya kalian. Kalian mau berikutnya berikutnya ini saya mau datang ke sekolah tepat waktu agar tidak kena hukuman lagi. Sama terwakil. Saya mau datang terlambat. Oke, sama. Saya ingin seluruh siswa kelas sudah menaati seluruh peraturan yang ada di kelas. Diam ketika jam pelajaran dan mendapat hukuman kalau tidak kerjakan PR. Kerja PR yang kita ambil kan kayu, Mas. Masalah tugas kerja PR.
Iya. Bisa garis bawahi. Boleh. Bagaimana? Sepakat? Rajin kerja keras? Dan belajar. Sepakat rajin kerja keras? Siapa tidak sepakat? Kerjakan Jadi apa semua sepakat? Apa rajin kerja keras? Nah, rajin kerja. Iya. Boleh, saya setuju itu. Jangan nanti kita rajin datang, bos-bos, tapi kita fair tidak. Puasa. Oh, luar biasa ini. Artikel apa, nanti bapak langsung itu. Nanti bulan karena kadang-kadang kalau tidak ini, iya, pokoknya saya sudah akan menutup boleh siapapun yang mau silakan. Kenapa teman? Dia bisa. Orangnya boleh terserahkan tetapi punya. Ya, tetap kelas ini sampai 8A. Ini kelasnya. Iya, kita kasih kelasnya kita. Iya, nanti. Dan tanggung jawabnya membersihkan kelas agar ketika masuk kelas kita jangan langsung belajar. Ada suara lain juga sudah perwakilan lagi ya, kepangkatan dan menjaga kebersihan. Itu ada data itu kan, banyak yang macam-macam. Saya ini siswa yang di kelas ini sopan dan mentaati peraturan. Iya. Sudah kayak yang lalu waktu itu saya. Saya mau kita tidak membeda-bedakan agama lain atau beragama. Boleh. Tapi kadang-kadang sudah ada yang waktu itu ada kan? Iya, menghormati sesama teman kan? Ya sama itu. Kalau kita tidak membeda-bedakan, tapi kita harus saling menghormati. Agama kultural, ya, pendidikan bukan si agama, kultural. Ya, berikutnya saya tidak mau terlambat datang. Oh, banyak terang, tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Saya ini buat tidak lagi. Sudah terwakili tadi. Ya, lagi ini saya tidak mau ketika belajar bersuara di belakang ketika ada guru saya
tidak mau ketika belajar bersuara di kelas atau ribut. Jika ada guru. Bagus kan? Bagus kan? Jangan ribut. Kecuali ada yang kalian mau tanya, toh yang Pak atau Bu, ada yang saya mau tanya, tapi tidak ribut, toh. Ya berikutnya, saya mau teman-teman tidak membeda-bedakan orang agama lain, sekolah dan tidak membuli ya, sudah terwakili tadi.